Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 10, yaitu merancang lingkungan layanan. Nama saya Herdan Akbar, dan ada teman saya Maharini Putri, Salsabila Ansariadi, dan Tania Sanik Nandika. Next. Sekarang kita masuk ke tujuan lingkungan layanan. Di sini, kondisi fisik lingkungan layanan yang dialami pelanggan memiliki peran dalam membentuk pengalaman layanan dan mempengaruhi kepuasan, khususnya pada jasa tingkat kontak yang tinggi dan melibatkan manusia. Di sini, ada 4 tujuan dari lingkungan layanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu membentuk pengalaman dan perilaku pelanggan lingkungan. Lingkungan dan atmosfer sekelilingnya mempengaruhi perilaku pembeli dalam 3 cara. Yang pertama itu sebagai media pencipta pesan, yaitu menggunakan isyarat simbolik kepada audiens mengenai sifat dan kualitas yang khas dari pengalaman layanan tersebut. Yang kedua, sebagai media pembentuk minat, yaitu agar lingkungan layanan lebih melonjak daripada pesaing dan juga dapat memancing para konsumer untuk datang kepada produk sendiri. Yang ketiga, itu sebagai media penciptaan efek, yaitu memperkaya pengalaman layanan dan atau meningkatkan daya tarik terhadap produk dengan menampilkan warna, tekstur, suara, aroma, dan desain tata ruang. Next. Next, Kuy. Nah, yang kedua, itu sebagai pencitraan, positioning, dan diferensiasi. Jasa itu sering tidak berwujud, dan pelanggan tidak bisa menilai kualitasnya dengan baik. Karena itu, mereka menggunakan lingkungan layanan sebagai cerminan tidak langsung dari kualitas. Perusahaan berusaha mencirikan kualitas dan memberikan kesan yang diinginkan. Perusahaan mencari cara untuk memberikan kesan layanan murah dengan berlokasi di daerah sekitar yang tidak terlalu mahal, memilih bangunan sederhana, memaksimalkan penggunaan ruang, dan para pegawainya mengenakan seragam murah dan juga praktis. Namun, layanan pengalaman atau servicescape ini tidak selalu membentuk persepsi dan perilaku pelanggan sesuai keinginan. Pelanggan sering menggunakan ruang dan objek fisik untuk keperluan lain. Ya, next. Yang ketiga, servicescape ini sebagai bagian dari proporsi nilai. Lingkungan fisik membantu membentuk perasaan dan reaksi yang diinginkan dari pelanggan dan pegawai. Contohnya seperti Disneyland. Mereka memanfaatkan lingkungannya bersih dan pegawai mereka menggunakan kostum berwarna-warni. Hal tersebut berpengaruh dalam memperkuat kesenangan dan kegembiraan para pengunjung. Dan yang terakhir, itu adalah memfasilitasi penghantaran layanan dan meningkatkan produktivitas. Lingkungan layanan sering dirancang untuk memfasilitasi penghantaran layanan dan meningkatkan produktivitas. Richard Chase dan Douglas Stewart menyoroti hal-hal di mana metode fail-safe yang ada dalam lingkungan jasa dapat mengurangi kegagalan layanan dan mendukung proses penghantaran layanan yang cepat dan lancar. Next. Lalu ada teori di balik respon pelanggan terhadap lingkungan layanan. Yang pertama ada model stimulus respon Mehrabian at Russell. Menyatakan bahwa perasaan kita menjadi bagian penting bagaimana kita merespon berbagai stimulus lingkungan yang dipaparkan kepada kita. Atau kata lain, lingkungan mempengaruhi tingkat afek pelanggan atau emosi dan perasaan yang pada akhirnya akan mendorong perilaku mereka. Lalu ada model afek dari Russell. Berfokus pada bagaimana kita memahami dengan lebih baik perasaan tersebut dan implikasinya terhadap perilaku respons kita. Teori ini menyatakan bahwa afek dapat dimodelkan dalam 2 dimensi yang saling berinteraksi, yakni kesenangan dan gairah. Yang keduanya menentukan apakah orang-orang mendekati, menghabiskan uang dan waktu di suatu lingkungan layanan, atau menghindarinya. Lalu ada proses afektif dan kognitif. Ini berfokus pada bagaimana kita memahami dengan afek dapat disebabkan oleh persepsi dan proses kognitif pada derajat kompleksitas apapun. Akan tetapi, makin rumit suatu proses kognitif, makin kuat dampak potensial terhadap afek. Sebagai contoh, kekecewaan pelanggan atas tingkat layanan dan kualitas makanan suatu restoran, di mana ini adalah proses kognitif yang kompleks, di mana kualitas yang ada dibandingkan dengan ekspektasi jasa, tidak dapat dikompensasi dengan proses kognitif sederhana seperti persepsi bawah sadar, musik latar yang enak didengar. Lalu ada konsekuensi perilaku dari afek. Pada tingkatan paling dasar, lingkungan yang nyaman cenderung menarik minat, sedangkan lingkungan yang tidak menyenangkan menyebabkan perilaku penghindar. Lalu model servicescape. Model komprehensif ini dibangun oleh Mary Jo Bittner, menekankan 3 dimensi lingkungan layanan.
Yang pertama ada kondisi sekitar atau ambient condition. Kondisi ini merujuk pada karakteristik lingkungan yang dirasakan kelima indera, seperti musik, aroma, dan warna. Lalu ada tata letak ruang dan fungsionalitas. Tata letak spasial merupakan rancangan lantai, ukuran, dan bentuk perabotan, dan lainnya. Sedangkan fungsionalitas merujuk pada kemampuan benda-benda tersebut untuk memudahkan performa transaksi layanan. Lalu ada rambu, simbol, dan artefak. Ini akan memandu pelanggan secara jelas saat proses penghantaran jasa berlangsung dan untuk mengajarkan naskah layanan intuitif. Tugas ini memainkan peran penting dalam situasi di mana terdapat banyak pelanggan, apalagi pelanggan baru yang jarang datang. Contohnya yang paling gampang adalah toilet pria dan wanita yang memiliki simbol yang berbeda. Selanjutnya ada dimensi-dimensi lingkungan layanan. Yang pertama adalah musik. Beragam studi penelitian mengemukakan musik bertempo cepat dan bervolume tinggi meningkatkan gairah yang mendorong pelanggan meningkatkan kecepatan mereka dalam berperilaku. Misalnya, restoran ini dapat mempercepat pergantian meja makan kosong dengan menambah tempo dan volume musik sehingga dapat melayani lebih banyak tamu. Namun sebaliknya, musik dengan tempo yang cenderung lambat, volume lembut, itu juga dapat membuat pelanggan lebih betah berlama-lama di restoran tersebut, sehingga berdampak meningkatnya pendapatan dari minuman tambahan yang dipesan. Next. Selanjutnya ada aroma. Keberadaan aroma dapat memberikan dampak besar terhadap suasana hati, respon, dan bahkan keinginan berbelanja dari perilaku di dalam toko. Contohnya ini adalah aroma kue yang baru dipanggang dalam sebuah mall, itu dapat membuat pengunjung merasa santai, dan hal ini juga memicu kita untuk sadar akan rasa lapar dan kemudian mengarahkan pada solusinya, yaitu berjalan menuju toko roti terdekat lalu membeli rotinya tersebut. Next. Selanjutnya ada warna. Sistem Mansell menjabarkan warna ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah corak. Corak merupakan pigmen warna, yaitu nama warna tersebut seperti jingga, merah, kuning, hijau, atau ungu. Nah, warna hangat ini seperti jingga, merah, kuning diasosiasikan sebagai suasana hati yang riang dan kegairahan namun meningkatkan kecemasan. Selanjutnya, warna dingin seperti biru dan hijau mengurangi tingkat kegairahan, tetapi memicu kedamaian, cinta, dan kebahagiaan. Selanjutnya ada nilai. Nilai merupakan derajat terang atau gelapnya warna, skala warna dari hitam pekat atau putih murni. Yang terakhir ada kroma. Kroma ini merupakan intensitas corak, kepekaan, atau kecemerlangan. Warna dengan kroma tinggi dianggap sebagai warna yang kaya dan terang, sedangkan warna dengan kroma rendah dianggap sebagai warna yang redup. Next. Selanjutnya ada tata letak spasial dan fungsionalitas. Tata letak spasial merupakan rancangan lantai, ukuran, bentuk perabotan, meja counter, mesin, serta peralatan potensial dan bagaimana semua ini disusun. Fungsionalitas merujuk pada kemampuan benda-benda tersebut untuk memudahkan performa transaksi layanan pada suatu toko. Misalnya, meja yang terlalu dempet di sebuah kafe, counter bank yang kurang memiliki privasi, kurangnya lahan parkir mobil, kursi kuliah yang kurang nyaman, itu dapat memberikan kesan negatif yang dapat mempengaruhi pengalaman layanan dan perilaku berbelanja yang akhirnya berdampak pada performa bisnis dan fasilitas layanan. Selanjutnya ada tanda, simbol, dan artefak. Tantangan bagi para servicescape adalah menggunakan tanda, simbol, dan artefak untuk memandu pelanggan secara jelas saat proses penghantaran jasa tersebut berlangsung, dan juga untuk mengajarkan naskah layanan seintuitif mungkin. Pelanggan jadi kebingungan ketika mereka tidak bisa menafsirkan tanda atau rambu yang jelas dari suatu servicescape, sehingga menyebabkan rasa cemas dan ketidakpastian untuk melanjutkan proses, dan bagaimana mendapatkan jasa yang diinginkan. Yang terakhir, manusia
lansia merupakan bagian dari lingkungan layanan. Tampilan dan perilaku personel layanan dan pelanggan dapat memperkuat atau mengurangi kesan yang diciptakan suatu lingkungan layanan. Memberikan kostum atau seragam yang konsisten dengan service skills tempat mereka bekerja, dan mengatur bagaimana mereka berbicara dan bergerak. Contohnya ini adalah para pekerja yang bekerja di Disneyland. Nah, ini kan mereka memainkan peran ya. Jadi ada yang menjadi Cinderella, Snow White, Ariel, Maleficent, dan lainnya. Sini juga mereka ini memakai kostum yang bersangkutan dengan karakter tersebut. Dan juga mereka juga harus berakting untuk para pengunjung. Selanjutnya ada memadukan semuanya. Di sini ada karakteristik holistik lingkungan layanan, menjadikan desain lingkungan layanan itu sebagai satu seni tersendiri di mana perancangan itu profesional berfokus pada jenis servicescape tertentu. Tadi yang udah dijelasin sama Rani, nah itu tuh dijadikan dipaduin semuanya dari musiknya, dari warnanya, dan dari simbol-simbol dan artefak yang tadi sudah dijelaskan. Next. Desain dipandang dari perspektif pelanggan. Di sini banyak lingkungan layanan yang dibangun dengan penekanan pada nilai-nilai layanan estetika, dan perancang terkadang tuh lupa sama faktor pentingnya, yaitu kayak pelanggan, sebenarnya tuh pelanggan yang gunain itu gitu loh. Nah, terus di sini Ron Kaufman tuh pendiri Up Your Service dari koleksi itu telah mengamati nih 2 kesalahan desain dalam lingkungan high profile. Nah, yang pertama itu ada Sheraton Hotel yang baru dibuka di Jordania. Nah, di sini tuh dia itu nggak ada petunjuk arahnya, sedangkan seharusnya tuh kan yang penting tuh tadi yang dikatakan oleh Rani, simbol itu adalah hal yang cukup penting untuk servicescape gitu kan. Nah, di sini rambu yang ada itu hanya emang sih rambu-rambu yang dibuat oleh hotel dari Sheraton Hotel tuh emang terukir dari balutan emas. Nah, tapi fungsinya tuh balik lagi ke fungsinya itu nggak bisa untuk menunjukkan arah, jadi kayak percuma gitu loh. Nah, yang kedua, di sini ada ruang tunggu bandara baru di salah satu kota besar di Asia, terdapat partisi kaca warna-warni yang bergelantungan di langit-langit. Nah, di sini tuh ada satu koper pelanggan, di sini tuh sedikit tergores oleh partisi tersebut ketika berjalan masuk. Nah, di sini tuh keseluruhan partisi tersebut tuh bergoyang, beberapa panel juga udah mulai terlepas, syukurnya tuh kayak nggak terlalu berbahaya juga. Nah, partisi kaca yang bergelantungan itu sebenarnya emang mengandung hal yang estetik, tetapi balik lagi itu tuh nggak ada fungsinya, malah untuk malah merugikan gitu kan. Next, Anik. Nah, ini yang terakhir ada sarana-sarana dalam menciptakan desain servicescape. Yang pertama ada pengamatan yang jeli. Nah, sini ada pengamatan yang jeli itu atas perilaku dan respon pelanggan terhadap lingkungan jasa oleh pihak manajemen, supervisor, terus manajer cabang dan staf di garis depan. Yang kedua ada umpan balik dari pelanggan ke pegawai. Nah, di sini dengan menggunakan berbagai sarana penelitian, mulai dari kontak saran, terus sehingga kelompok itu berfokus pada survei. Nah, survei ini seringkali disebut dengan survei lingkungan apabila fokus pada desain lingkungan layanannya gitu. Terus yang ketiga ada audit foto. Di sini audit foto merupakan metode dalam meminta pelanggan atau mystery shopper untuk mendokumentasi pengalaman layanan mereka. Yang keempat ada percobaan lapangan. Di sini tuh dapat digunakan untuk memanipulasi dimensi-dimensi tertentu dari lingkungan sehingga dampaknya itu dapat diamati. Nah, di sini sebagai contohnya misalkan mungkin kita bereksperimen dengan menggunakan musik atau aroma, lalu tuh kita mengukurnya dari waktu dan uang. Nah, terus yang dihabiskan pelanggan di suatu lingkungan layanan itu dan tingkat kepuasan mereka nih. Nah, terus eksperimen laboratorium itu dengan menggunakan slide atau video atau metode lainnya untuk menyimulasikan lingkungan layanan seperti kayak di dunia nyata. Nah, yang terakhir ada blueprinting atau flow charting. Blueprinting atau flow charting, nah sini tuh dapat
perluas hingga tuh mencakup bukti fisik dalam lingkungan layanan. Di sini tuh ada elemen-elemen desain dan pertunjukan berwujud dapat didokumentasikan saat pelanggan itu beralih pada masing-masing tahapan proses pengantaran layanan. Nah, di sini foto dan video itu dapat melengkapi peta sehingga tuh terlihat lebih hidup. Nah, di sini tuh juga menunjukkan suatu analisis kunjungan pelanggan di bioskop nih. Misalkan kita kan lagi di bioskop, nah terus kita mencari lokasi parkir nih, ekspektasi yang terlampaui kayak misalnya lahan parkirnya tuh luas, terus dengan lampunya juga cukup terang, tapi ekspektasi yang nggak melampaui itu kayak kurang lahan parkir, terus pengunjung harus mencari lahan parkir yang lumayan susah. Nah, terus juga di sini ada antrian pembelian tiket nih. Nah, di sini ekspektasi yang terlampaui misalnya kayak penempatan kacanya, poster film yang akan ditayanginya, terus ada berita hiburan yang strategis untuk mengalihkan perhatian pelanggan apabila kayak ada antrian panjang kayak gitu, tapi ekspektasi tidak melampauinya tuh kayak antriannya panjang terus harus nunggu lebih lama, terus sulit kayak untuk minta langsung film apa sih yang sedang lagi ditayangin kayak gitu. Nah, terus dari sini kita tuh menunjukkan dari yang tadi kita udah sebutin ya, pelanggan sebuah bioskop yang mengidentifikasi tuh bagaimana sih beragam elemen lingkungan pada masing-masing tahapan melebihi atau belum mencukupi ekspektasi pelanggan. Nah, proses layanan yang ini dibagi ke dalam peningkatan, tahapan, keputusan, tugas, dan kegiatan semuanya yang dirancang itu untuk membantu pelanggan melalui keseluruhan penerimaan layanan. Nah, semakin perusahaan menyediakan layanan dapat lebih kita lihat, dipahami, terus kayak dan mengalami hal yang sama dengan pelanggannya, maka semakin baik juga perusahaan itu tuh dalam mengatasi kesalahan desain lingkungan layanannya yang meningkatkan elemen yang sudah berfungsi dengan baik, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.